Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini adalah bertopik Roh membantu kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 26. Begini firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tulisannya kepada orang percaya abad pertama di Roma, Rasul Paulus membahas apa yang perlu dilakukan ketika kita sulit berdoa. Ia mengundang kita untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Konsep membantu di sini berarti memikul beban yang berat. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan mengindikasikan kelahiran dan kehadiran perantara saat Roh membawa permohonan kita kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua hal bisa kita sampaikan dalam kata-kata kita kepada Tuhan. Ada banyak isi hati kita yang tak bisa kita ucapkan karena keterbatasan dan kemampuan kita berkata-kata kepada Tuhan. Kita sadari bahwa kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk berdoa, dan kita tahu artinya berdoa dalam Roh. Tetapi sering kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus sendiri memanjatkan doa di dalam kita akan hal-hal yang tidak terucapkan. Ketika kita dilahirkan baru oleh Allah dan menjadi kediaman Roh Allah, maka Dia menyatakan bagi kita hal-hal yang tidak terucapkan. Ia atau Roh Kudus di dalam kita berdoa syafaat untuk orang-orang kudus sesuai kehendak Allah. Itu bisa jika kita lanjutkan ke ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati kita bukan untuk mengetahui doa-doa kita yang kita ucapkan secara sadar, tetapi untuk mengetahui doa Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kelemahan, ketidaksempurnaan, dan keterbatasan, seringkali apa orang percaya pohonkan sebenarnya tidaklah sesuai dengan kehendak Allah. Seringkali kata-kata yang digunakan dalam doa pun tidak sesuai dengan kemuliaan Allah, karena manusia telah dinodai oleh dosa. Karena dosa terkadang kita gagal melihat sesuatu dari kacamata Tuhan. Terkadang kita berdoa hanya berfokus pada kelemahan dan masalah kita sendiri, tanpa mau mempertimbangkan apa yang menjadi kehendak dan tujuan Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita memerlukan seorang penolong. Oleh sebab itu, kita memerlukan seorang penolong, dan penolong dimaksud tersebut adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Itu bisa kita bandingkan dengan Injil Yohanes 14 ayat 16. Dalam ayat renungan kita yang singkat ini, yang sudah dibacakan tadi, kita melihat peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu sebagai penolong. Roh Kudus membantu orang percaya mengungkapkan kebutuhannya kepada Allah Bapa. Kata membantu tentunya itu juga berarti Roh Kudus menolong, tetapi iman kita bersama-sama secara terus-menerus menanggung sesuatu yang terbeban yang sulit kita ucapkan itu. Dan karena doa kita tidak sempurna, dan karena kelemahan dan keberdosaan kita sebagai manusia, maka Roh Kudus akan membantu menyempurnakannya. Roh Kudus tahu yang terbaik bagi orang percaya, dan juga tahu dengan jelas apa-apa yang seorang atau kelompok komunitas butuhkan. Roh Kudus jugalah yang terus menyertai dan bekerja secara aktif agar orang percaya bisa memahami kehendak Allah. Karena Allah yang tahu apa yang terbaik bagi anaknya, bagi setiap anaknya.
bagi orang percaya, maka dia akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Itu yang ada dalam Matius 7 ayat 11. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Janganlah khawatir untuk berdoa. Jika doa kita salah sehingga membuat kita enggan berdoa, berdoalah kepada Allah dan Roh akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan yang benar. Karena itu teruslah berdoa, maka Roh akan membantu kita menyampaikan segala hal, keinginan dan kebutuhan kita kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ketika berdoa, kita dibawa masuk ke dalam wilayah rohani di mana Roh Kudus sendiri turut bekerja bagi kita. Kekuatan doa seperti ini hanya dimiliki oleh orang percaya. Maka dari itu, janganlah tinggalkan doa. Kemudian, selalu bersandarlah pada Roh Kudus dalam doa. Semakin berat pergumulan hidup kita dan semakin tinggi tanggung jawab kita, maka kita harus semakin banyak berdoa. Jika kita memandang doa sebagai aktivitas pribadi, maka suatu saat kita akan meninggalkan doa itu sendiri. Kita harus ingat dan ingatlah bahwa Roh Kudus juga turut bekerja di dalamnya supaya kita bisa tetap bertekun dalam doa. Berdoalah terhadap apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakanlah terhadap apa yang kamu doakan. Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Roh Kudus akan menolong beban apa yang menghalangi kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih penyayang, Engkau memberikan penolong yaitu Roh Kudus supaya kami tidak terbeban jika kami datang berdoa kepadamu. Karena jika ada pun ucapan kami yang salah, Roh-Mu akan turut membantu kami dan meluruskannya supaya doa kami sampai kepada Allah. Terima kasih Tuhan, jadikan Rema saat ini boleh menguatkan kami menjadi orang percaya, orang yang selalu mengingat pentingnya berdoa. Karena dalam apa yang kami doakan untuk kami kerjakan dan apa yang kami kerjakan di dalam doa, Tuhan akan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.